Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 Farmasi 1 mata pelajaran Al-Islam. Di sini kami akan membahas mengenai materi kajian Quran Surat Luqman surat ke-31 ayat 13 sampai 14 dan hadis tentang konsisten beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan mengenai materi yaitu yang pertama kajian Quran Surat Luqman surat 31 ayat 13 sampai 14 dan tentang konsisten beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kajian hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaitan kewajiban dan beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada manusia sesuai pesan Quran Surat Luqman surat ke-31 ayat 13 sampai 14. Kemudian yang terakhir, yang keempat, maslahat dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama tentang kajian Quran Surat Luqman surat ke-31 ayat 13 sampai 14 dan tentang konsisten beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembali." Babun Nuzul 1. Ayat ini mengingatkan kepada umat Islam, sesungguhnya mereka yang berprofesi sebagai dai, pendakwah, pendidik, termasuk orang tua, agar saat menasehati menggunakan tutur kata yang santun, sejuk, dan masuk ke dalam hati sanubari. Bukankah jika nasihat itu tidak bersumber dari hati yang bersih, hasilnya tidak akan memberi efek positif? 2. Ayat ini juga mengingatkan agar lebih mengedepankan strategi yang handal dalam melakukan dakwah. Ajakan menasehati pihak lain, apalagi kepada non-muslim. Dakwah itu mengajak kepada kebenaran. Jangan sampai karena terlalu bersemangat, kita abai kepada prinsip-prinsip dalam dakwah. Isi dan kandungan ayat. Beberapa makna yang terkandung dalam Quran Surat Luqman surat ke-31 ayat 13 sampai 14 yaitu sebagai berikut. Pertama, pelajaran pertama yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kedua, syirik atau perilaku menyekutukan Allah adalah bentuk kezaliman yang besar, oleh karena itu harus dihindari. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang beratnya penderitaan seorang ibu pada saat mengandung, melahirkan, kemudian menyapih setelah usia 2 tahun, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar, yaitu dilahirkannya kita ke dunia ini melalui perantara kedua orang tua. Kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua, terutama ibu, atas segala penderitaan yang dialaminya. Keempat, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan tanpa dicampuri oleh segala bentuk syirik. Dan yang kelima, bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua adalah dengan berbuat baik atau ihsan kepada keduanya dan menaati perintahnya dalam segala hal, kecuali yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala.
Sikap yang mencerminkan pengalaman ayat. Di antara sikap yang mencerminkan Quran Surah Luqman, Surah ke-31, ayat ke-13 sampai 14, yaitu sebagai berikut. Pertama, meneladani ketulusan Luqman dalam mendidik generasi penerus. Kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ketiga, senantiasa berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua dengan menaati semua perintahnya sejauh yang kita mampu, kecuali jika perintahnya bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk terima kasih kepada keduanya. Dan yang keempat, berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan kedua, kajian hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattaru qadamahu. Faqalat Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, wa qad ghafara Allah laka ma tafaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Qala afala uhibbu an akuna abda syakura falamma kathura lahmuhu shalla jalisa fa idza arada ayyarka'a qama faqara'a thumma raka'a. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang." Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tak kalah beliau gemuk, beliau salat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan makna hadis. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling rajin beribadah. Meskipun terjaga dari dosa atau maksum, beliau tetap bersemangat dalam melakukan ibadah, bahkan melebihi umatnya. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan hanyalah bagian dari perwujudan terima kasih atau syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semua isi alam raya. Semua itu nikmat untuk manusia. Yang ketiga, orang yang tidak mau menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tergolong manusia durhaka dan tidak tahu balas budi, serta termasuk mengingkari semua nikmat yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dibolehkannya melaksanakan sholat sunnah sambil duduk meskipun mampu berdiri. Jika berdiri dirasa memberatkan karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Yang kelima, pentingnya melaksanakan sholat sunnah, terutama pada malam hari sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman hadis. Ada beberapa yang termasuk ke dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman hadis, yaitu rajin melakukan ibadah, baik ibadah mahda maupun gairu mahda. Apabila tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk kategori zalim. Yang kedua, wujud syukur atas nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan ibadah hanya kepadanya serta menjauhi kemusyrikan. Yang terakhir, yang ketiga, keutamaan melaksanakan sholat malam. Kemudian pembahasan ketiga tentang kaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik kepada manusia sesuai pesan Quran Surat Luqman surat ke-31 ayat 13 sampai 14. Ibadah merupakan ikhtiar dalam proses takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk-bentuk takwa, yaitu selalu menjalankan segala yang dipertahankan dan menjauhi larangannya, sehingga ibadah yang dilakukan mendapat ridhonya. Sementara itu, syukur berkaitan dengan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa, baik yang berhubungan dengan material maupun non-material. Sasaran syukur bisa ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa juga kepada manusia terkait sumbernya. Misalnya, bersyukur dengan berbuat baik kepada orang tua karena
begitu banyak peran dan jasa kedua orang tua kepada anaknya. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, tidak musyrik dan menjalankan segala perintahnya, karena banyak nikmat yang diberikan Allah yang tidak terhitung yang dicurahkan kepada manusia. Baiklah, sudah selesai pembahasan materi dari kelompok kami. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.